Kita mulai, yang pertama adalah arus listrik. Komponen-komponen pada listrik dinamis, yang pertama itu adalah arus listrik, kemudian nanti ada tegangan, kemudian ada hambatan, kemudian ada daya. Ini simbol-simbolnya saja ya. Keempat komponen ini akan kita bahas pertama kali. Nanti setelah itu baru kita masuk rangkaian seri dan paralel. Yang pertama kita bahas dulu arus listrik. Arus ini disepakati mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kutub itu maksudnya kalau di baterai ini sudah jelas ya, ada kutub positifnya, ada kutub negatifnya. Nah, arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tetapi faktanya ya, sebenarnya kan muatan itu ada dua. Muatan itu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kalau kita berbicara penghantar itu ya kabel ya. Kabel itu kan kebanyakan terbuat dari bahan-bahan logam. Maka sebenarnya yang bergerak itu adalah muatan elektron. Elektron bergeraknya itu sebenarnya dari kutub negatif ke kutub positif. Ini pergerakan elektron. Jadi sebenarnya arah arus ini berlawanan dengan gerak elektron gitu ya. Tetapi sekali lagi yang disepakati adalah arus ini pergerakannya adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Ini nanti kalau menggambar di rangkaian jangan sampai salah. Kemudian arus listrik ini persamaannya adalah V per T. V ini adalah muatan. Muatan itu sekali lagi kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Kemudian T-nya ini adalah waktu. Atau biasa disebut juga banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Banyaknya muatan. Jika kita menganggap muatan yang bergerak itu adalah elektron, maka bisa diganti persamaannya itu. I sama dengan N dikali E per T. N ini adalah banyaknya elektron. Sedangkan E ini adalah muatan elektron. Kalian nanti bisa cek muatan elektron itu, seingat saya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian T-nya ini adalah waktu. Tetapi bisa juga di soal, kalau yang bergerak itu katakanlah muatan positif ya, atau proton, nanti ya kita tinggal ganti H-nya ini, atau E-nya ini dengan H-nya proton. Saya ulang ya, jika yang bergerak nanti adalah proton, maka E-nya ini kita ganti dengan muatan dari proton. N-nya ini adalah banyaknya proton. Komponen selanjutnya yaitu potensial atau tegangan listrik. Ini sama ya, potensial listrik atau tegangan listrik ini sama. Satuannya sama-sama volt, disimbolkan V, voltage. Kemudian ada dua pembahasan. Rangkaian tegangan biasanya seri ataupun paralel. Kalau yang paralel nanti ada di hukum 2 Kirchhoff. Untuk yang rangkaian seri ini yang akan kita bahas ya. Jika searah dijumlahkan, ini kata kuncinya. Jika berlawanan arah dikurangi. Maksudnya begini, tadi sudah saya tunjukkan ya, bahwa yang kita gunakan, yang atau kita bahas kali ini itu kan kebanyakan adalah sumber tegangan DC, yaitu baterai. Pada baterai itu ada kutub positif yang ada jendolannya ini ya, ini positif, sedangkan yang tidak ada jendolan, yang datar, ini adalah negatif. Jika baterai itu dipasang, kita menyebutkannya ini berurutan gitu ya, ini positif negatif, kemudian ini positif negatif, kemudian kita pasang lagi nih, yang ketiga. Ini positif negatif, maka total tegangannya ini dijumlahkan. Jika digambarkan dalam bentuk simbol, simbolnya seperti ini. Positif itu panjang, kemudian ini kan dipasang dengan positif lagi, panjang lagi, kemudian dipasang lagi dengan positif lagi, panjang lagi. Ini artinya ada 3 sumber tegangan. Untuk menentukan searah atau berlawanan arah, kita menentukannya, katakanlah kita berjalan dari A ke B. Berjalan dari A ke B. V total, kita tulis ya ini V1
Karena sumber tegangan 1, kemudian yang tengah ini V2, kemudian yang paling pinggir ini V3. V total sama dengan ketika kita jalan ketemu dengan panjang, panjang itu kan positif ya, maka ini plus V1. Kemudian jalan lagi, ketemu yang panjang lagi, berarti positif, berarti ini plus V2. Kemudian jalan lagi, ketemu positif lagi, ini plus V3. Ini adalah V totalnya. Sekali lagi, yang dilihat itu yang pertama kali ditemui. Kalau yang ditemui panjang, maka ditulis positif. Contoh lain, misalkan seperti ini. Ini tegangan pertama, V1, kemudian ini tegangan kedua, kemudian ini tegangan ketiga, kemudian ini katakanlah tegangan keempat. V1, V2, V3, V4. Kita berjalan dari A ke B. Cari V totalnya. Berjalan ketemu panjang, berarti ini plus V1. Kemudian berjalan lagi, ketemu pendek, ini kan pendek ya, berarti min V2. Berjalan lagi ketemu pendek, berarti ini min V3. Kemudian berjalan lagi ketemu panjang, berarti ini plus V4. Ini adalah V totalnya, tinggal dijumlahkan saja. Ya nanti nilainya mengikuti di soal ya. Misalkan V1 ini 2 volt, kemudian ini 4 volt, kemudian ini katakanlah 3 volt, kemudian ini misalkan 6 volt, ya ini tinggal dijumlahkan saja, ini V totalnya.